Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Basu Samprian Pratama, NIM D0 119316, kelas sipil C. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan rangkuman dari beberapa materi yang telah dipelajari. Part 8. Negara, Hukum, dan HAM. Segala kegiatan di wilayah NKRI harus didasarkan pada hukum dan segala produk perundang-undangan serta turunannya yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun pengertian negara. Negara adalah organisasi kekuasaan yang berdaulat dengan tata pemerintahan yang melaksanakan tata tertib atas orang-orang di daerah tertentu. Negara juga merupakan suatu wilayah yang memiliki suatu sistem atau aturan yang berlaku bagi semua individu di wilayah tersebut dan berdiri secara independen. Syarat primer sebuah negara adalah memiliki rakyat, memiliki wilayah, dan memiliki pemerintahan yang berdaulat. Sedangkan syarat sekundernya adalah mendapat pengakuan dari negara lain. Konstitusi atau Undang-Undang Dasar dapat diartikan peraturan dasar yang memuat ketentuan-ketentuan pokok dan menjadi suatu sumber perundang-undangan. Konstitusi yaitu yang pertama, membatasi kekuasaan penguasa agar tidak bertindak sewenang-wenang. Kemudian yang kedua, melindungi HAM. Maksudnya, setiap penguasa berhak menghormati HAM orang lain dan hak memperoleh perlindungan hukum dalam hal melaksanakan haknya. Kewarganegaraan. Kewarganegaraan dikenal dengan kata citizenship. Artinya keanggotaan yang menunjukkan hubungan atau ikatan negara dengan warga negara. Macam-macam kewarganegaraan yang harus diketahui. Pertama, asas ius sanguinis atau asas keturunan. Asas keturunan ini adalah asas seseorang yang ditentukan berdasarkan pada keturunan. Kemudian yang kedua adalah asas ius soli atau asas kedaerahan. Asas ini adalah kewarganegaraan ditentukan berdasarkan tempat lahir atau tempat kelahiran. Kemudian selanjutnya asas kewarganegaraan tunggal. Asas kewarganegaraan tunggal ini adalah yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang. Kemudian yang terakhir, asas kewarganegaraan ganda terbatas. Asas ini yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Naturalisasi atau kewarganegaraan adalah proses perubahan status dari penduduk asing menjadi warga negara dalam suatu negara. Hak dan kewajiban bersifat melekat pada manusia sejak lahir. Hak artinya sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang dan penggunaannya tergantung pada orang itu. Sedangkan kewajiban merupakan suatu atau tugas yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. KKN adalah suatu tindakan yang sangat merugikan bagi setiap kalangan masyarakat dan negara. Dikarenakan KKN hanya menguntungkan suatu pihak tertentu yang memiliki kekuasaan berlebih, sehingga orang-orang kecil dan jujur akan dirugikan. KKN sendiri adalah gabungan dari kata korupsi, kolusi, dan nepotisme. Adapun pengertian dari ketiga kata tersebut, yang pertama korupsi. Korupsi adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan lain sebagainya.
untuk memperkaya diri sendiri yang mengakibatkan kerugian pada negara. Yang kedua, kolusi. Kolusi adalah tindakan persekongkolan atau persekutuan untuk urusan yang tidak baik. Kemudian yang ketiga, nepotisme. Nepotisme berarti lebih memilih saudara atau teman akrab berdasarkan hubungannya, bukan berdasarkan kemampuannya. Kemudian kita pindah ke part 9, demokrasi di Indonesia. Menurut bahasanya, pengertian demokrasi terdiri dari dua kata, yakni demos dan kratos. Demos berarti rakyat dan kratos berarti kekuasaan. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian demokrasi menurut bahasanya adalah kekuasaan ada di tangan rakyat. Prinsip-prinsip demokrasi ada banyak sekali. Saya akan sebutkan 3. Yang pertama, adanya pembagian kekuasaan. Yang kedua, adanya pemilihan umum yang bebas. Yang ketiga, adanya kebebasan individu, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya part 10, geopolitik atau wawasan Nusantara. Geo berarti bumi, sedangkan politik berasal dari bahasa Yunani, politeia, berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri, dan teia yang berarti urusan. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap rakyat, bangsa dan wilayah kesatuan Republik Indonesia yang meliputi darat, laut, dan udara. Di atasnya sebagai kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Selanjutnya part 11, geostrategis Indonesia atau ketahanan nasional. Ketahanan nasional adalah kondisi yang harus dimiliki dalam semua aspek kehidupan, baik bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Unsur-unsur kekuatan nasional di Indonesia diistilahkan dengan Trigatra dalam ketahanan nasional Indonesia. Dari namanya saja, Trigatra berarti 3. Yang pertama, penduduk. Yang kedua, sumber daya alam. Dan yang ketiga, wilayah. Ada juga Pancagatra. Pancagatra terdiri atas 5. Yang pertama, ideologi. Yang kedua, politik. Yang ketiga, ekonomi. Yang keempat, sosial budaya. Dan yang terakhir, pertahanan keamanan. Selanjutnya part 12, integrasi nasional. Strategi integrasi nasional. Yang pertama, strategi asimilasi. Strategi asimilasi adalah proses percampuran dua macam kebudayaan atau lebih menjadi satu kebudayaan yang baru, di mana dengan percampuran tersebut maka masing-masing unsur budaya melebur menjadi satu. Kemudian yang kedua adalah strategi akulturasi. Strategi akulturasi adalah proses percampuran dua macam kebudayaan atau lebih sehingga memunculkan kebudayaan yang baru. Yang ketiga, strategi pluralis merupakan paham yang menghargai perbedaan pendapat dalam masyarakat. Itulah beberapa materi yang sempat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.